Paman Sam. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Jadi itu yang gue lihat klasifikasi yang kita ributkan beberapa waktu yang lalu, dan mudah-mudahan ini pembahasan kita yang terakhir. At the end of the day, dia tetap dalam satu negara, namanya Amerika Serikat. Itu yang gue lihat. At the end of the day, begitu keras persaingan itu, ya presiden yang digantikan akan tetap ikut dalam transisi kekuasaan gitu loh. Obama tetap terima Trump di White House meskipun di dalam hatinya gedek gitu. Karena apa? Dia tetap dalam satu Amerika gitu. Ya, tapi mungkin itu juga yang akhirnya menjadi sementara kalangan mengatakan, ya nggak tahu ya, gue agak nyerempet konspirasi aja dikit lah, lagi rame konspirasi. Karena kan silih berganti itu yang pernah kita bahas sebelumnya, mood publik kan. Ya 2 periode di Amerika 8 tahun, 2 kali 4, 8 tahun. Dan 4 tahun itu pada akhirnya masyarakatnya ngelihat gitu, masyarakat Amerikanya menyadari gitu, orang-orang itu lihat kok makin lama peran global kita makin hilang ya. Kalau udah dia merasa peran globalnya makin hilang, Republik jadi presiden, gitu kan, ya kan? Ya kan? Oh dia bikin perang di mana-mana. Gitu. Dan balik ke cerita tadi yang gue perhatikan juga, ini coba gue utak-atik dikit. Memang history panjang daripada para penyumbang kandidat Partai Republik dalam kampanye itu adalah industri peperang, ya kan, militer kompleks organisasi. Sementara perusahaan kesehatan ini memang banyaknya menyumbang kandidat Partai Demokrat. Ini menarik nih. Nah, gue melihat Trump mencoba mengambil alih ini sekarang. Nah, ini gue lihat gitu. Ini yang gue lihat nih, dia mengakuisisi. Karena dia tinggal 2 aja nih menuju November ini. Dia lagi lihat dukungan kepada dia, sementara tiba-tiba ada COVID, ya. Dan kalau dia head to head dengan para perusahaan farmasi yang lobis dan uangnya banyak ini juga, dan dia akhirnya berselancar. Nah, menurut gue ini kemampuan Trump yang di dirinya itu, sebagaimana ditulis dalam bukunya itu, The Art of the Deal itu kan. Dia lagi main ini kartunya. Dia lagi mau mencuri perusahaan-perusahaan farmasi. Jadi begitu. Jadi Trump sedang melakukan langkah sebagai pengusaha sekarang. Yang kalau didekati secara politik nih, analisa-analisa politik gak akan masuk menurut gue. Dia pedagang, Pak. Jadi sekarang dia diajak ngobrol, dan dia kan The Art of the Deal. Pegang aja buku itu lagi. Dia dia ajak duduk, ngobrol, dan yang juga mungkin publik lupa, ini bisa juga lupa aja. Gue juga akhirnya lihat gitu. Bahwa Menteri Kesehatan Trump ini, Alex Azar namanya, ini Lebanon American, Christian Lebanon American, ya. Ini mantan CEO perusahaan farmasi dan lobis perusahaan farmasi. Nah, jadi menurut gua dia ada hub ke sana yang selama ini mereka ini banyak dianggap dekat dengan kandidat presiden daripada Demokrat, dan memang dekat sama Trump sama sama Obama dan Biden gitu. Mereka para penyumbang di sana, dan menurut gua ya Trump waktu yang periode 1 kan dia banyak membiayain sendiri kampanyenya, ya kan? Tapi gue pikir ketika dia udah jadi incumbent, dia nggak mau ngulang 2 kali, ya kan? Dia mau mulai, ya kan, menghadapi, ya dia gunakan mesin incumbent, dia gunakan mesin dia akan dapat benefit of incumbents, tapi dia tentu akan mencoba mempreteli satu demi satu pendukung garis keras daripada presiden Partai Demokrat. Dan sejarah itu yang menurut gue klaster politik dan finance politik daripada orang-orang presidensi di Amerika seperti itu kan. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tadi udah gue singgung itu, kalau industri militer itu dia akan cenderung mendukung presiden Partai Republik. Kemudian perusahaan-perusahaan senjata, ya kan, itu dia akan mendukung presiden Partai Republik gitu. Dan perusahaan obat ini ya dia udah kayak sekutu tradisional daripada Partai Demokrat. Nah, tapi tiba-tiba ada COVID-19.
kita nggak bahas ini konspirasi atau enggak. Udah kejadian. Sekarang Trump nunggu di ujung. Udah kejadian nih. Apa yang gue lakukan? Ya udah. Dia nggak memilih untuk berhadapan-hadapan. Di situ yang menurut gue menarik. Dia nggak memilih untuk menarik kan. Sementara kalau lawan politik dia insult. Dia insult lawan politik. Dia bully. Tapi untuk yang ini enggak. Dia nego, dia duduk. Nah, kemudian Menteri Kesehatannya Alex Azar ini adalah beda di kita misalnya. Oke, ini kan menarik ya cara pandang. Zaman Pak Harto, Menteri Kesehatan nggak lepas dari FKUI. Sujudi, ya. Kemudian, dekan FKUI itu artinya cara pandang Pak Harto adalah the most respected scholar in medicine study di Indonesia siapa? FKUI. Oh deh, yang paling jago kasih sana tuh. Ekonomi nggak lepas dari FKUI misalnya. Orang sebut mafia baru. Begitu diganti zaman Pak SBY. Pak SBY ini Menteri Kesehatannya pertama Farid Muluk. Masih FKUI. Setelah itu mulai diganti ke Ibu Siti Fadilah. Ini UNER, lepas dari UI. Tung, ya kan? Begitu Pak Jokowi, Menteri Kesehatannya, lebih unik lagi, Bros. Ini dia dokter SPAD, militer Angkatan Darat. Ya kan? Yang punya kontroversi soal medicine risetnya dengan para mainstream dokter kan soal cuci otak itu gitu. Artinya beda. Nah, di Trump yang diangkat tuh adalah eksekutif perusahaan farmasi, bro, gitu loh. Kebayang nggak nama lo? Jadi Menkes kita ternyata bukan dokter, bukan tentara, tapi diambil dokter dari misalnya CEO-nya Bio Farma gitu. Ya, gitu, Kimia Farma. Ya, itu tapi Trump sekarang dapat COVID-19. Nah, ini dekat dengan perusahaan obat. Perusahaan obat ini ya sekutu tradisionalnya Presiden Partai Demokrat. Nah, ini coba dipreteli oleh Trump. Itu yang gue lihat. Itu yang dia lakukan. Dia nggak memilih untuk berhadapan-hadapan. Dia duduk. Gitu. Nah, di situ karakter aslinya apa? Pedagang dia. Ya. Tapi apakah akan pindah kayaknya perusahaan obat? Atau iya, kata gue gini, Pak. Gini, Bos. Di situ yang in the making, Pak. Cuman kan dengan cara sekarang, lu perhatikan bagaimana Trump memberi mereka karpet merah, Pak. Dikasih karpet merah, Pak. Ya kan? Kalau udah pengusaha, ujung-ujungnya apa coba? Iya kan? Itu ya dia hitungan-hitungan kan, hitungan dagang. Gitu. Nah, terus kalau lu melihatnya nih, Daya, bahwa kita nggak tahu nih, ini benar-benar kandidat serius dari sebelah sana itu siapa kan belum jelas juga kan sebenarnya sampai saat ini kan baru Joe Biden kan yang paling serius didorong. Ya, kalau kita lihat pakai konvensional cara Amerika, lawan Trump Joe Biden udah. Cuman satu hal aja, Pak. Biden mundur. Lain kalau Biden mundur. Kalau Biden mundur berarti kan ada langkah kuda. Cuman kan sekarang orang-orang Partai Republik Demokrat yakin bahwa Biden bisa mengalahkan Trump. Nah, di tengah optimisme seperti itu dan juga Biden sudah katakanlah secara konvensional akan maju gitu ya. Ini perusahaan-perusahaan obat ini kan udah naruh juga di sana pasti kan. Nah, makanya ini gue nggak tahu ini maksudku. Ini kan sedang ini baru start lah, baru awal. Justru di COVID ini kita lihat bagaimana taktiknya Trump mengakuisisi mereka. Mungkin nggak penuh, Pak. Saya satu-satu, Pak. Nah, gitu. Satu-satu, pelan-pelan, ya kan. Pelan-pelan. Dan di situ tuh dia dengan pengangkatan dibikin task force khusus, ya. Kemudian Monsef Sleo diangkat, kemudian Alex Azar jadi Menkes ini yang menurut gua itu cara dia untuk mempreteli ini. Gitu. Ya, kita lihat bagaimana ini efek lanjutannya. Dan berarti kan dalam kata lain Trump ini mengakui ini gerbong paling kuat kayaknya dari sebelah sana kali. Nah, kalau kata gue ya. Kalau menurut gue ya. Menurut gue ya. Trump tuh dia anak Wharton School, bro. Gue gini ya, satu hari tuh gue agak tersentak. Gue nonton Dr. Briggs gitu. Dr. Briggs tuh agak disudutin sama wartawan. Soal Trump yang gimana kepemimpinan Trump nih. Dia bilang gini, saya lihat Presiden perhatian gitu. Karena menurut saya, membaca tabel-tabel epidemiologi,
itu tak obahnya seperti membaca tabel-tabel ekonom. Dia bilang. Nah, itu menarik. Dan Presiden sudah terbiasa melakukan itu. Ini kunci. Iya kan? Jadi dia cuman kan orang Demokrat buat frame Trumpnya dungu, bro. Nah, gitu. Di frame gitu. Beda. Kalau gua di frame, gua dungu beneran, lain cerita. Tapi lawan politik bilang gua dungu, aslinya gua nggak dungu ya, gua seneng aja, gitu loh. Dia anak Wharton School, bro. Sekolahnya tinggi, dia ngerti, dia tahu cara membaca matrik, ngerti hitungan-hitungan dagang. Dan gua lihat dia punya talenta di situ, gitu. Jadi menurut gua nggak sesimpel itu. Jadi dia tahu, ya karena dia memang dasar pedagang dan memang senang dengan deal ya. Dia larut banget dengan buku The Art of Deal itu. Kalau gue lihat, ya akhirnya dia deal itu aja, bro. The Art of Deal sederhananya apa sih? If you cannot beat him, join him. If you cannot join him, confuse him. Udah sederhana itu aja. Udah. Kalau lu kuat daripada gue mau lawan lu, terus gue bilang, gue bodoh aja kalau bilang gue join, gue sama berdua, kita sama-sama lu nih. Kan lu masih kuat gitu. Tapi gini, lu nih oke, gue nggak bisa juga join sama lu nih. Lu nggak mau, nggak bisa. Oh, gue bikin bingung aja lu udah gitu kan. Nah, itu sederhana itu kan. Ya menurut gue ya itu yang dilakukan Trump. Sekarang dia lihat ke farmasi itu seperti apa. Cukup kuat nggak dibanding dia? Lalu dia lihat, dia hitung. Oh, sekian billion dolar dia punya. Apalagi kayak sekarang ini, bro. Dengan COVID-19 ini, Trump merasa udah dia ada batas yang lebih kuat daripada dia. Akhirnya dia mungkin, gue join aja dulu. Nah, setidak-tidaknya gue dengan bersama gue ngobrol ya kan. Ngobrol apa? Apalagi budgetnya pemerintah banyak dikasih ke mereka-mereka juga saat ini. Sekarang gila loh, $500 juta dikasih ke Moderna itu misalnya. Perusahaan dulu yang merupakan bagian daripada Monsanto Law itu kan. Cuman ya itu sekedar untuk fokus film. Dan dalam, ini aja nih belum kita bahas nih. Ini kurang rame kemarin. Tapi gue jadi gini deh. Gue mikir dengan, kenapa ya nggak rame nih? Ini juga lanjutan dari kutukan algoritma. Karena kutukan algoritma kemarin, orang akhirnya emotional drive. Sehingga kalau konten-konten itu nggak ada bibit atau nuansa emosinya, dia nggak rame, bro. Dia nggak beredar gitu. Jadi kalau lu terlampau heavy di knowledge, konten lu nggak akan rame. Tapi kalau konten itu ada nuansa emosinya, rame. Ternyata nggak viral, nggak rame, nggak jadi perdebatan. Waktu merilis tas Gedung Putih untuk swap Operation Warp Speed ini nggak rame di media. Di Indonesia juga nggak ditulis ya kan. Padahal di situ ya. Di situ Trump bilang bahwa gue mau langkah-langkah yang luar biasa dalam menciptakan vaksin ini. Kita buat operasi ini untuk tujuannya dua. Mempercepat vaksin dan cure-nya. Kita angkat tokoh yang memang respectable di bidang ini. Dan dia bilang, dalam akhir 2020, saya mau ada 300-an, target kita adalah 300 juta doses daripada vaksin. Itu nggak rame, bro. Nggak ada, gue belum lihat beritanya di Indonesia. Iya kan? Karena itu kan, ya adalah nanti itu kan berita yang sangat positif gitu, bro. Berarti Trump menghargai sains, dia mendengarkan ini, meracik tim, ya kan? Untuk, enggak gitu. Yang ada adalah Trump pakai hidroksikloroquine. Rame, bro. Ditulis lagi kekacauan. Waktu dia ditulis medianya, kalau Trump mempercepat lockdown, sekian ribu orang akan lebih hilang potensi meninggalnya kecil. Ini namanya unprecedented, gimana ya kan? Cuman kan nggak rame gitu. Dan nah di situ kalau gue lihat, maksudnya apa ya? Atau lagi nih, bro. Di situ, gila nih. Apa? Jadi dari 100 dan ada 16 yang terseleksi, yang sudah melakukan percobaan ke manusia. Udah masuk ke fase 2 katanya, oke? Udah ada sampel 60-70 dengan sistemnya gue nggak tahu lah apa, mungkin teman-teman biologi molekuler lebih paham gitu. Ya, sistem penemuan nanti vaksinnya itu mRNA apa gitu ya. Nah, yang dia bilang adalah salah satunya si Moderna ini. Moderna ini tempatnya si Slow ini dulu dan juga Johnson & Johnson. Tapi yang menurut gue menarik adalah bagaimana cara berpikirnya di luar kota. Dia memilih gini nih, oke. Dia yakin berdasar akan ada yang menang. Oke? Akan ada yang berhasil ciptain. Tapi dia benar juga untuk bisa menciptakan vaksin seluruh orang itu nggak mudah. Benar dong? Lu mau vaksin 3 juta orang, 4 juta orang.
Nggak sederhana sekedar, kembali gue suka pakai istilah kecap. Nggak sekedar bikin kecap vaksinnya kan. Artinya apa? Jarum suntiknya, lu mesti punya jarum suntik 1 juta jarum suntik. Kedua, botolnya, keramiknya, apanya, segala-galanya bro. Itu disiapkan secara paralel, lu bayangin. Gila nggak tuh? Jadi dia siap-siap aja. Menurut gua itu yang di luar kota. Nah, ini kan caranya cara Trump bro. Cara Trump yang di luar kota, cara mikirnya. Dia nggak kayak mainstream gitu loh. Ya udah, kalau vaksinnya belum, buat aja dulu ininya, botolnya ratusan juta, dia bilang. Buat aja suntiknya dulu ratusan juta. Begitu vaksinnya jadi, nah tinggal masukin. Gitu. Maksud gua, ya cara-cara mikir seperti itu. Sehingga WHO, nah Trump lagi-lagi ini kayak mau men-challenge WHO. Minggu-minggu sebelumnya WHO bilang tidak akan ada vaksin sampai 2021. Artinya pas 1,5 tahun ke depan vaksin belum ada. Tapi lewat swap operation daripada White House ini yang dipimpin oleh si Slow ini, dia bilang akhir 2020, bisa akhir tahun ini gitu loh. Dan ini menurut gua nggak jadi rame, nggak jadi ya kita lihat bro, yang jadi perdebatan justru bagaimana kalau vaksin ada dia akan dapat keuntungan finansial lagi. Ya susah bro, karena itu yang bikin marah kan bro. Itu bikin marah. Wah, memperkaya diri lo ya kan bikin marah bro. Itu beritanya gitu loh. Dan ada, kata gua tuh vaksinnya aja belum ada kan, udah diributin dia kaya mau apa gitu kan. Oh, tapi enggak juga bro, memang terjadi peningkatan saham bro. Iya. Udah jadi sejak dia diumumkan 4 harinya langsung melejit sahamnya si Moderna ini. Lu kalau mau beli aja sekarang bro. Boleh tuh beli koleksi sahamnya. Iya. Pasti ini ya, pasti future value-nya tinggi itu ya. Karena 2 katanya yang jadi udah go to the next step. Jadi kayak ayak lah, saring. Nah, yang udah melaju itu adalah si Moderna sama si Johnson. Sama ada di Jerman satu apa gitu. Oke. Berarti ini dia lagi lagi kepada konten kita sebelumnya, akhirnya kan orang pasti ngeributin Trump nyuruh orang minum disinfektan gitu, padahal maksudnya bukan minum juga maksudnya kan. Juga. Dia lagi kritis itu, walaupun kalau kita kritik Trump agak kurang tepat, lu nanya gitu tuh di depan umum, harusnya pas kita diskusi di diskusi sama lah kayak gua pernah lah mimpin perusahaan atau mimpin organisasi, kan kita punya staf ahli, punya tim, punya ini, dan kadang-kadang waktu dia paparan 1, 2, ini bisa gini nggak, bisa gini kan, nanti dia jawab gini pak gitu loh. Harusnya kan pertanyaan itu bukan pas lagi live gitu loh. Nah itu jadi olok-olok. Cuman kan yang senangnya itu kan, yang senangnya di situ, itu tuh bikin marah bro. Jadi sama juga bagaimana Trump dituduh memainkan emosi orang konservatif. Ya ini media liberal, media mainstream juga sama. Jadi dia cari fatalnya Trump untuk membuat orang liberal marah sama Trump, benci. Ya artinya gitu, emosi bro. Ya cuman kan udah bilang tadi, ya mendingan kita jadi orang independen. Dia ke surganya pakai cinta, bukan itu. Jadi beribadahnya bukan karena surga atau karena neraka. Iya kan? Iya, menarik nih. Dan ini juga ya, kalau tadi gue sempat baca juga soal... Gue tanya sama lu ya. Lu nyuruh anak lu puasa sekarang. Udah puasa belum? Belum. Tapi ada puasa dong. Udah ngajarin sholat belum? Udah ngajarin sholat? Udah. Lu ngajarin sholat apa motivasi kasih ke anak lu? Supaya masuk surga. Atau kalau nggak sholat nanti masuk neraka. Gua ganti-ganti. Yeah. Ada saat umur anak gua supaya masuk surga seneng. Oh, berarti anak gua lagi hope itu. Lagi dia hope ya. Tapi lama-lama mungkin dia udah mulai nakal anak gua kasih ancaman deh kayak jadi konservatif. Terakhir nanti gua bilang. Oh, takut sholat, dua-duanya boleh bro. Nah maksud gue dua-duanya Amerika gitu. Iya, benar. Ya, dan Amerika tuh, nah orang independennya kadang-kadang gitu. Lagi nggak seru nih Amerika nih, udah lagi nggak seru nih. Kasihannya Republik jadi presiden biar kayak gila-gila dikit internasional kan gitu bro. Yang bangga akhirnya tetap jadi orang Amerikanya juga kalau berhasil kan gitu kan. Iya. Kan? Nah cuman, ini sibuk ngurusin negara lain aja nih perang-perang ganti ya gitu Demokrat jadi presiden, tapi tetap Amerika. Sehingga ini lagi yang menarik. Sehingga ini gayanya Trump. Ini lagi-lagi bahas Trump. Walaupun dia bully abis-abisan CNN bro, dia bilang fake news, tapi tenang, meskipun lu fake news, gue nggak akan pernah nutup lu. Nah itu
Nah itu kan kebanggaan bro, kebanggaan sebagai orang Amerika. Jangan gue hajar, lu memang lu bajingan, lu tuh tipu, tapi gue akan pernah memenjarakan. Nah itu lain bro. itu masih belajar menurut gue ya. Dia insulting bagi lawannya, bahkan ada dokumenternya tuh. Dokumenternya lumayan lagi rame kemarin tuh. Jadi Donald Trump, The Art of Insulting, gila nggak lu? Jadi itu video dokumenter yang nggak ada narasinya bro. Hampir 90 menit, isinya kumpulan video-video insult dia sampai habis, bro. Oh iya. Tapi poinnya adalah, ya itu kan bagian dari demokrasi, ya itu lagi kan. Mas gue, lu boleh hajar gue lah, tapi gue gak akan memenjarakan lu. Nah, itu kan beda, Ri. Kita di Indonesia, ya dikit-dikit lu pencemaran nama baik. Ya kan? Pasko kemarin dia mau mempertimbangkan untuk memenjarakan Jering, tapi gue bilang jangan, dia jadi jangan, biar aja. Serius juga bang itu ternyata berdebat ya. Atas masukan orang, cuman akhirnya dia memilih hati nuraninya, nggak jadi lebang, gue kasihan sama orang gitu. Iya. Nah ini Bill Gates gimana jadinya? Ikut nggak sih itu? Dalam apa? Oh ikut bro, Bill Gates. Jadi Bill Gates gini loh, jadi Bill Gates. Ini gara-gara Vasco nih, gue ngomong Bill Gates. Oh, nggak apa-apa. Tapi gue senang juga. Gue sih nggak tahu ya ini. Ya mungkin kita ikut dari keramaian orang bicara-bicara inilah ya. Kita bicara hal-hal yang tidak kita kuasai sebenarnya. Tapi ya kita lihat aja lah. Misalnya gini, kan Bill Gates dihajar bro. Dia kan, tapi ini bahasa orang konservatif juga nih bro untuk ngajar Bill Gates. Lucu ini bro, para penganut teori konspirasi. Penghajarnya bilang gini, Bill Gates itu kan bukan dokter, kenapa dia harus buat vaksin? Nah ini kan narasinya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Bahkan kemarin di kontennya Deddy Corbuzier sama Bu Siti Fadilah juga, Bu Siti Fadilah kemakan sama argumen itu. Tapi kalau yang gue lihat, gue sih nggak percaya. Karena sederhananya bos, Bill Gates bukan sarjana komputer bro, Bill Gates itu dia Harvard Law School bro. Sederhana itu bro. Sederhana itu aja bro. Kalau lu bilang itu, lu ngapain pakai komputernya Bill Gates? Lu ngapain pakai Microsoft? Ya, siapa namanya Steve Jobs. Steve Jobs itu orang belajar kaligrafi. Dia itu seniman bro, jago buat gambar, lukisan kaligrafi, seniman. Ngapain lu pakai Apple? Poinnya nggak di situ. Menurut gua, ya dia passionate aja sama. Nah kan. Tapi kan kedokteran ilmu yang sangat fasistik, bos. Beda. Enggak juga, bro. Itu kan zaman modern. Karena penelitian. Bos, kita ini agak liar. Itu kan karena definisi pendidikan yang udah modern. Emang Ibnu Sina itu dokter di zaman sekarang, bro? Hah? Itu kan setelah pendidikan klasik modern, pendidikan modern sekarang, bro. Ada fakultas kedokteran, ilmu bedah. Setelah itu ada orang spesifikasi peminatan. Akhirnya dokter nggak boleh sembarangan orang. Kalau itu nggak ada, kan sekarang jadi dokter juga. Emang kalau gue pakai agak sedikit liar, emang dukun-dukun yang ahli herbal itu nggak dokter? Dia dokter juga, tapi dalam definisi orang itu, menurut gue nggak sama aja. Emang programmer, bro. Programmer sama, bro. Menurut gue, dia harus belajar coding, harus sama aja. Menurut gue spesifikasi, kan. Tapi pada akhirnya nggak bisa. Dia, beda hal gitu deh. Maksud gue, kalau kita mempermasalahkan Bill Gates yang nggak dokter menjual vaksin, menurut gue kurang tepat juga gitu. Oh dia bukan ahli komputer, dia jual komputer. Ya dia bukan yang bikin kan, tapi yang jual. Nah, dia bukan yang bikin kan itu maksud gue. Yang bikinnya tetap orang-orang vaksin itu. Gitu. Dia filantropis, duitnya udah banyak. Dia berhenti dari bisnis, dia gue lepas dari bisnis. Dia buat dia concern, dia akan mempelajari sejarah umat manusia. Dia lihat setelah pelajari sejarah umat manusia, apa sih threat daripada peradaban manusia? Ternyata threat peradaban manusia itu bukan terorisme, katanya. Bukan adalah pandemi. Ya, kan itu. Jadi total orang yang mati, bos, karena teroris dibandingkan total orang yang mati karena pandemi dalam sejarah umat manusia masih banyak pandemi. Maka dari itu ya threat manusia itu adalah pandemi ya, gitu loh. Karena itu dia memilih berjuang di jalur itu. Dia akhirnya invest di banyak. Jadi bahkan sebelum ini itu dia investasinya. Jadi ada sekelompok anak muda gitu bro yang
coba agak breakthrough gitu deh. Tapi sebelum ada COVID ini, dia mau bikin kayak panacea terhadap flu gitu bro. Jadi vaksin asal flu tapi kayak apa tuh obat vaksin untuk segala flu. Wah, gila itu lagi gitu kan. Itu didanai oleh Bill Gates. Tapi kan nggak semudah itu juga kan. Karena disiplin daripada pengembangan vaksin-vaksin itu. Jadi gua nggak lihat Bill Gates seperti itu kalau lo lihat ya. Karena dia ya passionate sama bidang ini setelah dia memutuskan dia mau berjuang di jalur mana secara filantropis gitu loh. Ya sama kayak Carnegie. Carnegie kan idolanya Bill Gates ya. Carnegie itu gila kan. Setelah dibeli. Jadi Carnegie adalah orang yang membuat Amerika tumbuh ke atas. Ya. Jadi tadinya dia adalah imigran Scotland pergi ke Amerika. Jadi sekretaris pribadinya Scott seorang eksekutif kereta api umur 16-17 sebagai orang susah dapat kepercayaan jadi sekretaris pribadi, akhirnya dia mentorship dengan Scott. Setelah itu jackpot dia mau bisnis juga lah, dia bisnis steel baja besarlah. Carnegie Steel ini, cut long story, seorang banker namanya JP Morgan punya ambisi untuk menggabungkan dari hulu ke hilir bisnis baja dan menjadi US Steel. Waktu itu lagi di puncak-puncak jayanya bos, Carnegie. Akhirnya JP Morgan datangin CEO-nya, bilang sama Carnegie, dia mau nggak jual cut steel nih ke gua. CEO-nya bilang nggak mungkin lah, ini kan babynya dia, sama kayak gini nih, Total Politik nih gue beli deh. Lu mungkin nggak mau jual, tapi jawaban JP Morgan gila. Dia bilang ini, setiap orang tuh ada harganya. Lu bilang sama bos lu, berapa harga Carnegie Steel ini? Bener bro, umurnya udah mulai matang gitu. Umur mungkin udah hampir 50-60 gitu ya. Tau nggak bro, mengagetkan, Carnegie itu nyeletuk. Dia ngitung-hitung, dia iseng gitu. Oke, Morgan mau beli perusahaan gua. Nih, $300 juta. $300 juta itu bos, kalau dirupiahin didolarin sekarang tuh mungkin kira-kira tuh 60 billion dolar apa gitu, 60 miliar dolar apa gitu loh. Jadi tahu nggak lu bro yang terjadi bro? Dibayar tunai sama JP Morgan $300 juta. Dia raising fund karena kumpulin duit kasih. Akhirnya Carnegie itu punya duit cash tunai sepanjang sejarah peradaban manusia. Yang sampai detik ini Bill Gates gak akan pernah bisa nyaingin. Jadi jackpot daripada Carnegie bro, dengan steel itu dia punya cash, dengan uang yang dihasilkan Bill Gates ketika dia menghasilkan komputer bro, belum bisa ngalahin Carnegie. Tapi Carnegie itu gila bro. Kenapa? Karena dia dasar dulu orang susah. Ketika dia menjadi anak karyawan baru di perusahaan kereta api itu, setiap Sabtu dia itu ini bro. Setiap Sabtu Carnegie itu lagi libur, dia di perpustakaan lokal gitu bro. Dia baca buku. Sehingga terinspirasi dia bro. Dia akhirnya bilang bahwa oke, gue hanya akan hidup dengan $50,000 setahun. Ngapain gue punya $300 juta ini? Dia bagi-bagi duit bro. Karena passion lamanya di bidang pengetahuan bro. Makanya Carnegie menjadi terkenal sebagai bapak filantropis pertama Amerika modern. Cuman ideologinya apa? Dia akan menyumbang kepada library pada English speaking country. Makanya di negara-negara yang ada negara berbahasa Inggris, karena gitu bikin-bikin perpustakaan bos. Singapura, di Inggris, di mana-mana dia meyakini itu. Bahkan ya itu yang jadi rame kan. Kemarin Bosman Mardigu contohin tuh. Carnegie bahkan ngasih duit. Dia termasuk aktivis Amerika. Jadi setelah dia punya uang cash, dia nggak bisnis lagi, dia gabung, dia bergaul dengan sastrawan, penulis, ilmuwan gitu loh bro. Jadi nggak lagi mencari uang gitu loh. Dia hidup dengan $50. Lu gila lo. Ada nggak di Indonesia orang kayak gitu? Belum ada, nggak ada. Nggak ada. Semua kalau jadi filantropis tuh ada mengurangi pajak, kemudian dia mau mencari akal lain gitu loh. Benar-benar dia jadi seperti itu. Nah dia bahkan ngasih duit $20 juta ya untuk pembebasan Filipina daripada penjajahan Spanyol. Karena pada waktu itu gini, dia pun sebagai dia orang Amerika kaya filantropis, dia bergabung menjadi aktivis anti-imperialis. Dia nggak setuju kalau Amerika itu menjadi imperialis. Makanya dia nggak setuju Amerika itu menjajah Filipina, menganeksasi Hawaii gitu loh.
Nah itu Carnegie, balik lagi cerita kemana-mana ya. Nah maksud gua, at the end of the day, Carnegie kan sekolahnya apa bro? Gitu lah bro maksud gua bro. Ya susah juga bro, ya kan? Cuma dia membuat Carnegie Mellon University. Kemudian sama lagi Vanderbilt. Lu kalau denger nih Vanderbilt, lu pelajarin tuh. Vanderbilt. Apa namanya? Dia Commodore namanya. Itu yang punya ini bro. Itu adalah orang kaya pertama di Amerika yang kekayaannya itu melebihin kekayaan APBN Amerika. Ketika dia jadi Taipan kereta api. Dia membaja, dia melingkupi Amerika dengan baja. Akhirnya jackpot bikin Grand Central Station di New York kan, terkenal bro. Bikin Vanderbilt University. Akhirnya dia dia orang udah kaya, duit berlebih ya, buat universitas, buat perpustakaan, buat lembaga riset, dan akhirnya Vanderbilt University itu risetnya advance di bidang, kalau nggak salah gue vaksin-vaksin juga, vaksin-vaksin cacar itu dari universitas dia tuh berkembangnya. Jadi menurut gue mungkin kalau gue nambahin aja lebih utuh, Bill Gates hidup dari tradisi negara yang seperti itu. Jadi menurut gue, ya dia ingin, gue sering pakai istilahnya kalau ngomong sama lu, dia mau pindah kuadran dalam hidupnya kan, udah selesai lah. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Cara dia di kuadran 4 hidupnya itu, ya mungkin dia nggak terjun ke politik gitu, dia menjadi filantropi. Ya, kalau di sini orang ke politik semua tuh, punya duit banyak ya. Nah, ya gitu lah, mungkin gitu. Ya, termasuk teman Anda itu. Ya itu kan dia kan udah bilangin. Ya orang kan masing-masing bro. Orang masing-masing. Ya mungkin dengan cara itu dia merasa bisa berdaya guna lebih banyak. Iya, sama-sama aja. Dua-duanya merasa berdaya guna lebih banyak kan? Iya. Kan dia, kalau kata orang Minang tuh apa ya? Baun badan, Dre. Baun badan itu kan susah. Jadi ya kayak Donald Trump ya, baun badannya akhirnya ya up di mana gitu. Baun badannya senang pada hal-hal seperti apa. Baun badan surang-surang kalau cara Minang. Ya, tapi Elon Musk juga ngomong hal yang sama Jering SID kan, bos? Iya, gue nggak ngikutin. Dia ngomong apa Elon Musk? Ya, dia ngomong ya sejenis hal yang sama dengan apa yang yang dibantah oleh Jering, Vasco pada Jering. Iya. Soal perusahaan-perusahaan. Kalau gue mungkin gini, gue nggak tahu. Ini kan menganalisa. Ya, kalau menganalisa konspirasi kan nggak ada ujungnya ya. Tapi begini, gue lebih kepada yang tadi itu tuh, bahwa memang sederhana aja bahwa aliansinya, gue mungkin politik penjelasan gue karena background gue. Ya tadi, gue nggak konspirasi, aliansi aja. Karena udah aliansi yang tadi itu, aliansi Demokrat, perusahaan obat, ya kan? Perusahaan obat nanti dekat dia. Nah tapi karena presidennya sistem Amerikanya berpartai, ya, bahwa sangat mungkin terjadi kalau ini bukan accidented, ya, ini bukan accident, ini memang lagi dibikin karena mungkin ya lagi mau cari duit gitu kan, sangat mungkin terjadi. Cuman kalau gue lihat ya kalau ini pandemi yang tidak dibikin, cuman kan yang bisa cure, yang bisa kan nggak banyak orang yang bisa bikin. Bos, sederhana deh bro, ini gue bilang sama lu ya, di Indonesia kita ini selalu jadi follower dalam setiap apapun industri yang berkembang di dunia. Oke? Industri poin 1, poin 2, poin 3. Ya, waktu zaman mesin uap, waktu zaman listrik, waktu zaman komputer. Tapi bos, alhamdulillahnya dikit nih. Nah, ini gue bilang dikit, teman-teman kita nih. Ketika terjadi revolusi digital, kita agak bisa ikut sedikit, walaupun nggak penuh. Bisa kita menciptakan perusahaan-perusahaan teknologi kita sendiri. Gojek, Bukalapak, Traveloka, Tokopedia. Walaupun dari segi modalnya tetap dari asing. Ya kan? Tapi kita nggak terlambat. Waktu otomotif, kita impor. Kita kira nggak bikin. Ya kan? Kita produksi, kita nggak produksi. Oke? Tapi Pak, untuk farmakologi ini kita jauh. Jadi gue itu loh, maksud gue, mana Ahmad Zaki di farmakologi ini mana? Itu loh maksud gue bro. Mana Ahmad Zaki di di bidang vaksin-vaksin kita mana? Nadim ya. Nadimnya mana di bidang ini? Nah di Amerika enggak. Dia juga terdepan di bidang riset itu ada. Anak-anak muda Ceylonnya yang di bidang ini ada karena dia langsung. Nah karena ada kayak si Mensur Sloy ini bro, yang injek modal di bidang-bidang itu gitu loh. Jadi ada bro. Jadi gini
di dalam konteks ini ya lu harus paham kultur inovasinya, kultur knowledge-nya. Inovasinya, nah mungkin menurut gua nggak ngikutin nih apa yang diomongin Elon Musk. Nah, Elon Musk kan orang yang berada di sana. Dia tahu, bos. Oh, ini investor bidang medis. Ini investor bidang apa namanya listrik. Ini investor bidang ini. Ini investor segala bidang. Nah, ada cluster-clusternya kan. Elon Musk itu misalnya dia pertama sama Peter Thiel. Gue sering ceritain tuh. X.com sama PayPal ya kan, gabung. Daripada berantem-berantem gabung jadi PayPal. Nah, Peter Thiel agak sinting tuh, agak aneh. Dia bukan orang teknologi, dia investor. Cuman dia Republikan, dia konservatif, bro. Peter Thiel. Cuman balik lagi cerita tadi, dia berada di lingkungan itu, dia berpikir, oh enggak, ini ada yang bikin. Oh, dibikin nih oleh perusahaan ini untuk menaik. Mungkin di sekian lama mungkin dia nggak ada apa namanya, ya stuck lah. Itu yang dibahas. Banyak lah orang yang membahas kayak gitu ya. Oh, perusahaan obat nih, apa soal kolesterol, soal apa namanya, membuat standar-standar tertentu di bidang kesehatan. Sebenarnya kita butuh apa enggak, dan akhirnya ini menjadi memicu gerakan anti vaksin juga kan di berbagai belahan dunia dan di Amerika. Yang gilanya banyak memang gerakan anti vaksin di sini. Ini orang-orang kemudian banyak menjadi pendukung Trump kan. Orang-orang konservatif. Tapi kan konservatisme itu kembali lagi bahas ini lagi gitu. Jadi itu kan ragam juga gitu loh, Mas. Jadi kalau Peter Thiel menganggap kalau si Elon Musk menganggap seperti itu, ya make sense aja. Ya, karena misalnya dia bilang kayak begini, tindakan memaksa orang untuk wajib karantina itu sebagai sebuah tindakan fasistik gitu. Ini Elon Musk ngomong kayak gitu. Nah, terus ini melanggar hak konstitusional warga Amerika gitu. Ini gue ngikutin kalau yang ini. Tapi apa yang dilakukan Elon Musk, bos? Kalau nggak salah gue, dia appeal ke court-nya dia, negara bagiannya. Coba lihat tuh, dia appeal. Tapi itu nggak jadi berita, bro. Jadi beberapa warga negara melakukan appeal, bro. Melakukan appeal ke pengadilan negara bagian. Pengadilan negara bahwa gue mengapil kebijakan gubernur gue untuk melakukan lockdown. Tapi akhirnya taruh hukum lagi, bro. Taruh hukum pembelanya sama ini, gitu loh, bro. Akhirnya ada di satu negara bagian ini kalah, bro. Yang menang yang negara, bro. Ya nggak apa-apa. Itu kan Mas bilang fasis. Dia ajukan kan. Juga orang Amerika dasarnya ini, dasarnya itu kan. Hukum. Dia aju hukum. Nanti kita lihat hukumnya taruhnya. Dia sama juga kayak dulu juga, bro. Dulu bahkan zaman Civil War juga kayak gitu. Orang bahkan menganggap budak warga negara orang negro ini seperti apa. Pakai hukum pada zaman itu, bahkan hasil court mengatakan slavery nggak apa-apa. Cuman di appeal lagi, DPA berkembang lah hukumnya. Makanya hukum itu berkembang. Amandemen. Maksud gua, kalau dia sekedar bicara, kalau Elon Musk sekedar bicara di Twitter, dia sama kayak Jerry, bro. Tapi lu harus appeal di hukum negara lu. Appeal, lu gugat nih keputusan. Dia tarung ya. Dengan argumen gua gugat nih keputusan Mas Anies melockdown Jakarta ke pengadilan negeri. Bertarung. Iya, kan? Mestinya beli jering ke pengadilan negeri. Bali ya, dia harus. Bali, gua gugat nih. Gua bertarung di situ. Ini menarik nih. Ini belum ada yang ngomongin nih kayaknya. Iya, akhirnya gitu loh. Baru kalau tidak, makanya lu hanya mencari popularitas. Lu pansos. Iya. Gitu, tarung. Nggak apa-apa. Nah, menurut gua itu menarik. Ya, mungkin bagus juga idenya. Kalau memang iya gugat, Mbak. Gugat ini keputusan ini. Elon Musk gugat ya waktu itu ya. Gua baca tuh gugat. Gua nggak tahu mempersiapkan penggugatan apa gimana. Tapi yang jelas ada yang menggugat. Di beberapa negara bagian tuh ada yang menggugat keputusan lockdown. Walaupun kalah ya nanti dulu tapi lah. bertarung. Nah, ketika udah digugat pertarungan hukum, negara pun keluar kan pelindungan warga negara ini, negara boleh mengambil ini. Wong presiden aja bisa akhirnya Roosevelt akhirnya nggak pilpres, nggak ada pilpres, orang perangnya kan, cuman kan itu melanggar konstitusi, Mas. Iya. Didiskusikan secara hukum. Iya. Gitu. Jelas outputnya apa jelas ya. Nggak apa-apa gitu. Nih, ini jadi IG live aja Jering sama Tirta gue lihat outputnya. Iya. Outputnya susah, Pak. Iya kan susah, Pak. Tapi gue susah. Jadi, kita mungkin karena orang akademik nih, ya kan. Iya. Orang akademik ya senengnya gitu-gitu. Tapi ya begitu, sistem hukumnya begitu.
Iya, Jadi mesti. dituntaskan gitu loh. Akhirnya sah atau legal tidak. Di-appeal itu barang, ya kan? Iya, iya, Di-appeal. iya. Nah, ajukanlah petitumnya ajukanlah di situ, ya kan? Petitum 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan? Ini Aduh. ini apa argumentasinya juga orang bisa cek kan? Nah, cek masuk ke lembar negara, Pak. Ya kan? Mm-mm. Nah, nanti kalah, banding lagi. Banding, Iya. banding sampai atas tuh banding. Dan nama Bligering ini bisa harum ya, berkibar ya kalau dia melakukan gugatan ke negara ini ya. Cuman kan begitu, Pak. Akhirnya ya susah kan. Bahkan kalau kata Ahmad Dhani, kalau Bligering bisa buat video, dia mau gondrongin rambut ya kan. Itu aja dia nggak berani, Pak. Ya, harusnya dia ajuin itu ke pengadilan gitu. Iya. Menarik nih dah. Oke, thank you Pak Mansap. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.